Yuk, mau kemana yuk? Mau ke dermaga. Mau ke dermaga? Iya. Oh iya ya. Sore lur, udah punya rencana mau liburan kemana? Kalau aku sih, gak perlu repot-repot lur. Cukup cari tempat sepi yang nuansanya masih alami. Udah bikin suasana hatiku jadi bahagia. Oh iya lur, ada yang tahu gak aku lagi di mana? Aku sedang berada di Sungai Amazon kecil. Gimana? Keren ya? Jangan kaget yo lur. Amazon yang aku kunjungi iki bukan bagian sungai terpanjang dunia yang ada di benua Amerika. Aslinya, aku sedang berada di Desa Jeriji, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Daerah perairan Sungai Jeriji iki lur memang punya julukan Little Amazon. Selain karena wilayah sekelilingnya masih hijau dan asri, perairan Sungai Jeriji juga menjadi habitat asli beragam jenis ikan liar di dalamnya lur. Kebetulan lur, udah hampir 2 hari aku menyimpan bubuk alias jebakan ikan. Incaranku yo ikan toman, si jagoan perairan tawar. Aku harus hati-hati ki lur. Dalamnya Sungai Jeriji nyaris tinggi 1 batang bambu yang kubawa. Kesabaranku ternyata berbuah hasil lur. Ada 2 ekor ikan toman ukuran besar yang masuk perangkap. Wah, kabar bro? Mbak bro, aku supir. Nih, titip, tidur. Jam segini baru. Waduh, ada dapat. Kecil-kecil sih. Senang banget aku bisa dapat ikan ukuran jumbo. Kira-kira enaknya dimasak opo yo? Yuk, Jati, jalan banyak lo, wow. Wah, jalannya mau roboh nih. Wah, gimana ini? Jalannya mau roboh. Yuk, mau kemana yuk? Mau ke dermaga. Mau ke dermaga? Iya. Oh iya ya. Piye toh, yuk ribiki. Jam segini baru ke dermaga. Yo kesiangan yuk. Yuk. Dermaga mau ngapain yuk? Mau beli ikan. Yuk, dermaga mah udah kosong, udah sepi, udah pada bulik. Udah deh, tadi nggak ada orang. Iya. Emang mau ngapain? Mau beli ikan, mau di Lempak Kuning. Yuk. Gimana kalau pakai ikan saya aja? Boleh kayaknya. Ayo, Yuk. pakai ikan saya aja. Ayo. Aslinya lur, ikan toman tergolong ikan buas yang menjadi predator di habitatnya. Ikan ini termasuk hewan omnivora alias pemakan segalanya. Benih ikan toman biasa memakan alga hingga jasad hewan air yang telah mati. Sedangkan ikan toman dewasa cenderung memakan ikan kecil, udang, dan juga katak. Nah, kalau toman ukuran besar, yo lebih sangar lagi lur. Sanggup memangsa tikus dan juga burung. Setelah bersih dari sisik, aku pisahkan bagian daging murni dengan daging yang melekat pada tulang ikan tomannya. Jangan lupa cuci dengan air bersih dan beri perasan jeruk nipis untuk kurangi aroma khas dari ikan.
Kata Yuk Ribi tadi lur, dia mau masak lempah kuning, olahan ikan berkuah khas Pulau Bangka. Kalau biasanya daging ikan segar langsung dimasak dengan beragam bumbu, nah kali ini aku mau berinovasi lur. Ikannya mau aku bakar dulu. Gak usah lama-lama bakarnya lur. Cukup sampai tetesan air pada ikan mulai berkurang dan kulit ikan menjadi garing. Yuk Ribi sudah mulai bikin bumbunya nih lur. Bahan-bahan untuk masak lempah kuning ada terasi, cabai rawit, bawang merah, kencur, laos, asam jawa, kunyit, dan buah nanas. Nyari semua bahan bumbu untuk lempah kuning harus diulek sampai halus. Supaya gampang diulek, laosnya harus dipotong kecil-kecil terlebih dulu ya lur. Lur, lempah kuning bermakna sajian masakan dengan kuah berwarna kuning. Ya udah pasti kunyit yang dipakai harus agak banyak. Jangan lupa ulek juga cabai rawitnya supaya lempah punya rasa pedas menggugah. Yuk, ini yuk. Ikannya yuk, udah aku bakar sekalian. Oh, makasih ya Ndul, udah dibakar. Ada yang bisa dibantu lagi nggak yuk? Tolong kupasin nanasnya ya. Oh, ya yuk. Ini. Biasanya lur, sajian lempah kuning khas Bangka Selatan punya kuah yang terasa asam pedas. Berhubung wilayah ini juga penghasil nanas terbaik, yo sajian lempah kuning khas Bangka Selatan gak lengkap rasanya kalau gak pakai buah nanas. Oh iyo, nanas dari Bangka Selatan ini punya rasa manis menyegarkan. Untuk jadi bahan masakan akan lebih enak kalau yang dipakai adalah nanas muda lur. Yuk, nanasnya udah selesai aku potong-potong nih yuk. Oh, makasih ya. Ada yang bisa dibantu lagi nggak? Nggak ada lagi kayaknya. Ya, ketinggal dulu yuk ya. Ya Ndul. Lanjut lur. Uniknya bumbu untuk lempah kuning gak perlu ditumis minyak terlebih dulu. Kalau mau rasa yang lebih asam, bisa rebus air dengan tambahan asam jawa. Sebagai menu tradisional khas Bangka Belitung, sajian lempah kuning menjadi hidangan wajib dalam berbagai kegiatan masyarakat. Contohnya, saat perayaan Hari Besar Isra Mi'raj di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sajian lempah kuning ini wajib ada dalam tradisi makan bersama yang disebut dengan nganggung. Yo, tapi biasanya sih isi untuk sajian lempah kuningnya berupa ikan yang sudah umum jadi santapan seperti tongkol. Kalau untuk lempah kuning ikan toman, yo rasanya jarang terjadi lur. Berhubung sudah cukup matang, ikan toman yang sudah dibakar ini jadi yang terakhir dimasukkan. Masak sampai bumbu meresap supaya rasanya semakin mantap. Ini dia lur hasilnya. Lempah kuning ikan toman bakar buatanku dan Yuk Ribi. Gimana? Lihat tampilannya, jadi penasaran kan sama rasanya? Segar dan enak banget lur. Pedas asam rasa kuahnya berimbang dengan lembut gurih ikan toman, ditambah aroma asap bakaran ikan. Oh iyo, sama seperti ikan gabus, konsumsi ikan toman juga bagus untuk mempercepat penyembuhan luka untuk kulit, terutama setelah operasi. Jos gandos lur. Ikan bu. Tol.
Kang. Selamat siang menjelang sore dulur-dulur kesayangan aku. Ikan, Bu. Masih dari Pangkajene Kepulauan nih, Lur. Aku lagi dapat tugas buat menjual ikan-ikan dari pelelangan. Lumayan toh buat nambah-nambah penghasilan. Ikan, kepiting. Kepiting, Pak. Bukan cuma jualan ikan saja nih, Lur. Ada kepiting juga. Kalian berminat enggak? Seger-seger loh hasil tangkapan para nelayan hari ini. Kepiting. Dol. Ini panggilan dadak. Maaf, Dul. Saya cari kepiting. Mau berapa kilo? Ya udah semua. Ini 7 kilo sih. Saya ambil semua. Oh, ya. Tapi minta tolong, Dul. Dicuciin, dibersihin. Oh, dibersihkan sekalian. Iya. Oh, ya. Wah, Lur, laris manis. Langsung diborong semua. Buat pelanggan aku, kasih servis tambahan deh. Beli 7 kilo, gratis jasa bersihin kepiting. Karena kepitingnya masih seger, nggak usah ribet, Lur. Cuci dengan air bersih saja sudah cukup kok. Bu, ini kepitingnya, Bu, udah dicuci. Ya udah direbus aja. Oh, ya, Bu. Oh iya, Lur, kepiting-kepiting ini mau diolah di UMKM kerupuk kepiting, Lur. Lokasinya ada di Desa Matuju, Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan. Kepiting yang digunakan adalah kepiting yang biasanya tidak laku di pasaran, Lur. Yang kecil-kecil seperti ini. Setelah direbus, daging kepiting dipisahkan dari cangkangnya. Biasanya bagian yang digunakan bagian capitnya yang masih mengandung daging yang cukup tebal, Lur. Dul, minta tolong ampasnya ini bisa dibuang. Oh, ini dibuang, Bu. Iya, dibuang. Buat saya aja, Bu, ya. Oh iya. Saya kalau dibuang. Iya. Nggak apa-apa. Lumayan toh, Lur. Dagingnya masih banyak. Makasih ya, Bu, ya. Minta tolong ini dibawa ke sana untuk di blender. Selanjutnya, kepiting yang telah dipisahkan dari cangkangnya dihaluskan menggunakan blender. Tambahkan sedikit air dan giling hingga menghasilkan sari kepiting. Setelah itu, saring sari kepitingnya hingga potongan cangkang yang keras tidak ikut terbawa. Selanjutnya, taburkan beberapa sendok kaldu, lalu campurkan dengan tepung dan aduk hingga rata. Kemudian, tambahkan mentega serta minyak. Aduk kembali hingga semua adonan tercampur. Kemudian, adonan digiling hingga kalis dengan mesin seperti ini. Setelah itu, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian dan giling kembali hingga tipis. Adonan yang telah tercetak kemudian dipotong-potong dan terakhir goreng adonan hingga kering dan berwarna coklat keemasan. Buat yang suka pedas gurih, pasti bakal suka dengan kudapan yang satu ini deh. Soalnya stiknya menggunakan bumbu tambahan lain
seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan banyak lagi. Bumbu dimasak dalam wajan panas. Jika sudah mendidih, tambahkan garam dan lada. Masak kembali hingga matang dan kering. Selanjutnya, masukkan stik ke dalam sambal yo. Stik kepiting kemudian dikemas dalam kemasan kedap udara yang cantik seperti ini loh. Cocok banget kan untuk olahan-olahan khas Pangkajene Kepulauan. Sekarang cangkang kepitingnya mau aku olah jadi kue nih lor. Pasti kalian penasaran kan? Sebelum diolah, cangkang kepitingnya aku oven dulu. Soalnya mau dijadikan tepung cangkang kepiting lor. Betulan nih Nunu. Nih aku lagi bikin tepung dari cangkang kepiting. Aku mau bikin kue. Nunu bantu aku ya. Oh, boleh. Ini aku mau bikin kue apam nih. Ya, tolong bantuin siapin bahan-bahannya di sana. Ya, makasih Andi ya. Wah, sudah selesai nih lur. Tinggal aku tumbuk untuk menjadi tepung cangkang kepiting. Pastikan sampai halus yo lur. Kalau enggak, nanti bisa tajam dan menusuk. Sambil menungguku, Nunu juga sedang membuat adonan untuk kue apamnya lur. Campurkan tepung beras dengan air hangat. Lalu aduk hingga merata. Dan pastikan gak ada gumpalan yang tertinggal ya lur. Selanjutnya masukkan dan aduk ragi dalam air hangat untuk mengaktifkan keraginya. Lalu diamkan kurang lebih 30 menit hingga adonan mengembang. Nih, ini tepung cangkang kepitingnya udah siap. Tolong dicampurin ke adonan, terus dibagi 3, dikasih warna ya. Ya, Ndul. Merah kuning hijau ya? Oh ya. Adonannya mengembang dengan sempurna. Tinggal tambahkan tepung cangkang kepitingnya dan aduk hingga rata. Pisahkan adonan menjadi 3 bagian. Lalu beri warna biar tampilannya nanti makin cantik. Aku mengiris ikan bandeng yang telah disiapkan. Tahu dong kalau daerah Sulawesi, khususnya wilayah Pangkajene dan Kepulauan ini terkenal dengan bandengnya. Supaya makin terasa, aku tambahkan juga bandeng sebagai isiannya. Setelah itu, tuangkan bumbu kuning yang telah disiapkan. Lalu aduk hingga semua bagian ikan terlapisi bumbu. Terakhir, tambahkan potongan daun kemangi biar rasanya makin nikmat dong. Nino, nih ikannya tolong buat isiannya ya. Aku bikin api dulu buat ngukus nanti. Ya Dul, nanti aku anterin ya. Setelah adonan dituangkan ke cetakan, masukkan beberapa potong ikan ke dalam adonan. Ini Dul, udah aku isiin. Wah, udah siap ya. Makasih Andi ya. Aku tinggal dulu ya, Dul ya. Ya. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit yo. Atau hingga adonan matang dan mengembang. Gimana? Gemes ya lur? Kuenya ginuk-ginuk dengan bentuk yang lucu. Warnanya pun cerah banget. Merah, kuning, hijau kayak pelangi. Yowes lah, langsung aja dicobain. Pasti teman-teman di rumah dan tentunya di Nunu udah penasaran toh sama rasane. Gimana Andi? Enak tenan toh? Karena menggunakan cangkang kepiting, rasa apamnya jadi gurih. Cocok banget dengan isiannya yang asin pedas. Tekstur apamnya pun kenyal. Besok-besok kalau punya cangkang kepiting, jangan dibuang yo.
mending diinovasikan kayak gini. Selain lezat, gizinya pun masih banyak. Belum bayar? Jangan lari! Ada yang mau beli sawo? Kebetulan aku lagi bantu Teh Reni berjualan sawo iki. Desa Sukatali, Sumedang, Jawa Barat memang cukup terkenal sebagai penghasil sawo yo. Hampir di sepanjang jalan banyak yang berjualan sawo seperti ini. Ayo, dipilih sawo nih Akang, Teteh, Abah, Jang. Betul. Beli sawo. Oh, yang besar apa yang kecil? Yang besar. Oh, yang besar. Oh, iya. Oh ya, yang udah matang atau yang masih mengkel? Matang. Oh, yang matang. Ya, berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. Jadiin satu semua? 2. Oh, jadi 2. Oh, ya. Oke Jang, aku timbang dan bungkusin dulu yo sawone. Iya mang, Lutna. Dul, itu sih. Bang udah perlu bayar. Belum bayar? Perlu bayar. Jangan lari. Walah, kenapa malah pada kabur gitu yo? Tunggu Jang. Waduh, baru buka warung sudah ada aja ini kejadiannya. Mang, gimana sih, Mang? Jalan kagak lihat-lihat? Dul, barangan aja, main tabrak-tabrak aja. Itu, si barudak beli sawo kagak bayar dia. Maling sawo. Iya. Ya, udah kalau gitu, mendingan ikut mamang aja. Kita panen raya, panen sawo. Nah, ntar saya dikasih sawonya. Dikasih. Oh. Tenang aja. Ya. Ya ampun, malah nabrak gini toh. Keburu makin jauh larinya tuh bocah-bocah. Ya wis lah, aku ikhlasin aja sawo yang dibawa kabur. Mending aku bantu aba-aba ini panen sawo. Mang, dapat banyak, Mang, panennya, Mang. Udah dapat banyak. Udah, saya bantu panen yang sana ya, saya panjat ya. Iya. Ya, Dul, naik di atas tuh. Pohon sawo umumnya tumbuh di daerah iklim tropis. Tanaman ini dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Di desa Sukatali, buah sawo dapat dipanen setiap 3 bulan sekali. Saat ini memang sudah memasuki bulan-bulan terakhir untuk panen sawo yo. Beruntung aku masih bisa memanen sawonya. Lumayan tinggi juga yo pohon sawonya. Tapi kalau urusan panjat memanjat, gundul ahlinya. Jadi kalau segini aja sih gampang. Abah bilang aku harus memetik sawo yang sudah cukup tua. Cirinya buah sawo mudah dilepas dari tangkainya. Pemetikan dilakukan agar buah tidak habis dimakan hewan atau jatuh karena terlalu matang. Jadi saat dijual, bentuk dan rasa sawo lebih bagus kualitasnya. Wih, mantap juga itu. Pintar juga. Lumayan banyak panen sawonya. Wis, tinggal dibawa iki. Memang berhenti dong. Ayo. Ya. Pikul teng. Udah mulai nyuci, Mang. Iya. Ayo. Banyak nih. Ayo, Dul. Langsung di sini. Iya. Buah sawo yang sudah dipetik
mesti dicuci dulu yo. Sudah pasti untuk membersihkan kotoran dan getah yang masih menempel. Ya bang. Saya di baskom. Jadi bawa banyak, jangan ganti yang tadi bariku barudaknya. Oh, buat saya nih bang. Ya, sok. Oh iya, iya. Ya, Makasih bang ya. ya, sok. Ya, ya. Untung hasil panen sawo Abah cukup banyak yo. Jadi aku minta sebagian buat Teh Rani sebagai ganti sawo yang dibawa kabur tadi. Ini ya Teh, udah diganti sawonya. Sekalian aku rapiin lagi deh. Sudah beres Teh. Aku mau lanjut olah sawo yo. Teh, aku dapat sawo banyak nih Teh. Ya dulu sekalian aja bikin selai ya. Saya lagi buat kue dulu. Oh, ya Teh. Selanjutnya, sawo akan dikupas dari kulitnya dan dipisahkan bijinya. Kalau sudah, baru ditumbuk. Tapi nggak usah terlalu halus supaya masih ada tekstur daging buah sawonya. Masih ada yang belum tahu sawo ini mau dijadikan apa? Jawabannya selai sawo yo. Jadi proses selanjutnya ditambah gula pasir. Karena sawo sudah cukup manis seperti aku ini toh. Jadi tidak perlu terlalu banyak memakai gula pasir. Daging sawo nggak cuma manis loh yo, tapi juga punya vitamin dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Walaupun sawo terlihat tidak menarik dari segi warna, tapi kandungannya sungguh luar biasa yo. Sekarang giliran Teh Sinsin dan Bu Inar membuat roll cake sawo. Teh Sinsin bertugas mengupas sawo. Selanjutnya sawo akan dihaluskan juga. Jadi bijinya juga harus disingkirkan. Ibu Inar yang membuat adonan roll cake-nya. Bahannya telur, gula halus, susu bubuk, pengembang, tepung terigu, dan mentega cair. Aduk merata semua bahan-bahannya yo. Sebelum terlalu kalis, campurkan sawo yang sudah dihaluskan. Oh iya, untuk mempercantik tampilan bisa juga ditambahkan pewarna makanan. Setelah warna tercampur, adonan dipindahkan ke loyang kue. Neng, atas beres kantun di open. Mohon atuh ibu ku abi di oven heula nya. Mangga sok enggak gerak open. Adonan akan dipanggang selama 30 menit sampai 1 jam yo. Yang penting jangan sampai adonan terlalu kering saat di dalam oven. Kalau sudah jadi begini, tinggal oleskan selai sawonya. Setelah itu tinggal digulung aja yo. Wah, mantep iki roll cake sawo. Jadi penasaran apa rasa sawonya masih mendominasi kuenya yo. Ki, ayo Ki. Ayo. Yuk.
Ayo, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Segera kita habiskan roll cake sawonya. Tapi ini kuenya rasa sawonya kental banget sih. Iya, soalnya tadi adonannya dimasukin sawonya yang Jadi buah sawonya masuk ke adonan itu juga. iya. Pantes rasa sawonya kental banget. Wah, iki baru nikmat kalau disantap rame-rame. Rasa manis dari sawo nih sangat pas. Jadi tidak enak untuk dimakan dalam jumlah yang banyak. Wenake pol pokoknya. Hari ini, Abah Iwa punya menu spesial buatku. Tapi, aku harus bantu Abah mencari pohon pisang kepok untuk bahan masakannya. Loh, kok pohonnya sih, Bah? Tapi, ya sudahlah, aku manut wae. Ini dia yang dicari, dapat juga. Kata Abah, yang diambil bagian akar sampai batangnya. Oke, Bah, tak pacul dulu yo. Ternyata satu pohon masih kurang. Harus cari satu pohon lagi. Wah, masa opo toh? Abah sampai perlu 2 pohon. Walaupun agak sedikit repot, tapi demi makanan lezat, aku mau deh capek sekali lagi. Sip, 2 batang pisang sudah nangkring di gerobak. Ayo, Bah, kita pulang. Kata Abah, batang pisang akan diolah jadi opor. Tapi batang dan bonggolnya harus dibersihkan dulu. Sebenarnya batang pisang apa aja bisa. Tapi katanya yang paling enak yo dari pisang kepok. Batang pisang dikupas sampai menyisakan bagian putihnya saja. Bagian ini dinamakan birus. Batang pisang punya kandungan serat yang tinggi loh. Katanya bagus untuk melancarkan sistem pencernaan. Batang pisang juga punya efek diuretik yang bisa membantu membersihkan saluran ginjal. Kemudian birus dipotong kecil-kecil yo. Aku kebagian tugas membersihkan bonggol pisang. Kupas semua yo, sampai tersisa bagian dalamnya saja. Kemudian bonggol dibersihkan untuk menghilangkan kotoran dan diserut. Oh iya, ada yang belum tahu apa manfaat bonggol pisang. Manfaatnya bonggol pisang antara lain bisa mengatasi radang tenggorokan,
Ada juga yang memanfaatkan sebagai obat cacar air tuh. Manfaat lainnya, yang pasti, yang satu ini bisa bikin aku kenyang. Tapi tunggu dimasak dulu yo. Udah, boleh bawa sana. Ini teh mau pisangnya teh. Oh iya Dul, direbus aja dulu di sana. Oh, ya teh. Bonggol pisang punya tekstur yang lebih keras ketimbang batang pisang. Jadi harus direbus dulu. Tunggu sampai agak lunak, baru disusul virusnya. Perebusan juga sekaligus mengeluarkan getah yang masih melekat pada bonggol dan virus. Kalau sudah lunak, langsung ditiriskan yo. Kalau bumbunya, tugas teresi. Bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan, lalu tambahkan kemiri dan merica secukupnya. Ulek lagi sampai halus. Jangan lupa beri garam dan gula yo, sesuai kebutuhan aja. Kalau ingin pedas, bisa ditambahkan irisan cabai. Boleh cabai rawit, cabai merah, atau cabai keriting. Untuk bahan pelengkap lainnya, bisa juga ditambahkan daun bawang dan daun sup atau melinjo yang diiris. Kalau kuahnya dibuat dari santan. Ingat ya, santannya dari kelapa tua. Kalau mau kuahnya banyak, bisa dibagi jadi santan kental untuk perasan pertama dan santan yang agak encer untuk perasan kedua. Tapi ini yo pilihan, sesuai selera saja. Seperti biasa, tumis bumbu halus, lalu ditambah daun salam, serai, lengkuas, dan cabai rawit. Kalau aroma harumnya bumbu sudah tercium, masukkan santan sedikit demi sedikit. Setelah mendidih, masukkan bonggol dan virus pisang. Tunggu sampai kira-kira bumbu meresap yo. Sebelum diangkat, beri irisan daun bawang dan cabai merah dan irisan daun sup. Jangan lupa icip rasanya. Kalau kurang pas, bisa ditambah garam atau gula. Wih, mantep yo. Rasanya jadi gak sabar pengen icip-icip. Kelihatannya meriah banget ini sayurnya. Paling enak dinikmati sama ketupat ini. Yang di rumah penasaran sama rasanya? Wis, pokoknya nyesel kalau belum nyoba. Kuahnya aja gurih pedas. Ditambah bonggol dan virus pisangnya yang bikin opor jadi mantap, sedap disantap.